نبينا وسيدنا محمد المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء على الصدق والوفاء. ثم ما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات قد تقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral kiram, kalau tengok matu lebak apa malah nak micong, itu nak micong, tapi sekedar saling mengingatkan, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai detik ini di malam ke-29 kita masih bertahan sebagai pemain inti yang tidak boleh keluar dari lapangan kecuali dalam kondisi sakit atau ada uzur. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk berperan dalam menghidupkan malam-malam, khususnya malam yang ke-29 ini salah satu malam yang diharap menjadi malam yang penuh arti. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Subhanallah, kita tidak tahu apakah besok malam masih ada bagian kita untuk qiyam Ramadan atau cukup malam ini. Andai ini malam terakhir, mudah-mudahan catatan terbaik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di Ramadan berikutnya masih Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih beriman, lebih berislam, dan lebih aman, lebih tentram. Bapak dan Ibu kaum muslimin, Ramadan memang seperti awan yang lewat atau hujan yang lewat sebentar, namun sangat berkesan. Ramadan mengajarkan kepada kita banyak sekali, dan yang paling utama adalah darsul iman wahtisab. Iman wahtisab, sehingga dengan ini kita merasa lezat. Man zaqa araf. Siapa yang mencicipi, merasakannya, dia akan tahu nilainya. Maka dia akan tahu nilainya. Makanya jangan heran kalau ada di antara mereka, bagi mereka itu beribadah itu lebih lezat daripada makanan lezat apapun, lebih lezat daripada tidur senyenyak apapun. Subhanallah. Seperti kata Uwais Al-Qarni mengatakan, wallahi la'abudanna Allah fil ardi kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Demi Allah, saya akan beribadah kepada Allah seperti para malaikat di bumi, sebagaimana para malaikat beribadah kepada Allah di langit. Yusabbihuna Allah wa la yafturun. Mereka tak pernah bosan. Berkata lagi Abu Muslim Al-Khawlani, la yadhunnanna ashabu Rasulillah bi annahu musta'tharu dunana. Jangan sampai sahabat mengira mereka saja yang bisa, kita juga bisa seperti mereka. Subhanallah. Artinya intensitas ibadahnya bisa mereka kejar sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Ramadan mengajarkan kepada iman. Artinya dengan iman, ibadah ini terasa lezat, terasa indah, terasa menyenangkan. Itulah rahasia perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
siapa yang ada 3 sifat, 3 perkara, siapa yang memilikinya, ada pada dirinya, pasti merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Subhanallah, karena cinta kita pada Allah SWT, iman kita kepadanya, kita tinggalkan kenikmatan paling nikmat di siang hari. Apa kemarin? Nikmat yang paling nikmat di siang hari? Makan dan minum. Kita tinggalkan. Walaupun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tapi kita tahan. Kenapa? Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha. Karena kalau Allah tak ridha ketika kita kembali kepadanya, kemana kita mengadu? Tidak ada tempat untuk mengadu. Semuanya pada hari itu, raja-raja yang sombong-sombong di dunia itu, besok itu kuyu semuanya. Tidak ada yang berani bicara kecuali yang dapat izin. Allah katakan, Anal Malik, Anal Jabbar, Ainal Jababira, Aina Jababiratul Ard. Saya yang raja, saya yang maha berkuasa. Mana raja-raja bumi yang dulu berkuasa itu? Tidak ada yang berani nunjukkan tidak ada berani nunjuk tangan mereka. Ketakutan. Jadi karena iman mengajarkan kita siap meninggalkan yang paling nikmat sekalipun, yaitu makan dan minum. Kemudian yang paling nikmat di malam hari, apa itu? Lolo, tidur. Yang paling nikmat tidur dengan salah tengok. Nah, yang paling nikmat tidur di malam hari adalah dengan istri. Mereka kalau tidak biasa tidur istri itu tidak lamu malam dosa. Kedua, lamu malam dosa. Subhanallah. Tetapi di malam-malam yang menjanjikan ini, karena nikmat yang diyakini dan janji Allah pasti lebih besar. Besok istri yang kita tinggalkan di malam-malam seperti ini, dan kita berhasil bawa dia masuk surga, dia lebih nikmat dari yang sekarang, lebih cantik dari sekarang. Kalau bidadari, nih, gak usah ceritalah. Nah mati yuk gini lah, yuk lu siap lah. Ya. Minum nampak air mengalir di lehernya. Mandang ke mukanya bisa berkaca dan bercermin di situ. Nah, wajah tembus pandang ya. La ilaha illallah. Pokoknya semuanya nikmat. Nah, untuk itu kita tinggalkan hanya 10 malam untuk tidak tidur dan tidak tidur bersama sang kekasih demi memadu kasih di tempat yang semuanya penuh dengan kasih. Maksud. Dan itu tidak meletihkan dan tidak merasa terbebani. Kalau masih terasa berbani, berarti pelajaran iman dan wahtisab ini belum lulus kita. Kalau masih terasa berat, makanya karena halawatul iman yang ditafsirkan oleh para ulama seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, apa makna halawatul iman? Istilzazut ta'at, merasakan lezatnya berbuat taat itu. Allah merasakan lezatnya ketaatan. Wa tahammulul masyaqqi fiha, dan siap menahan masyaqq, kesulitan yang dihadapi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Orang, kekuatan kita kan sama saja. Kekuatan kita sama kan? Kaki bahannya dari tulang, dari urat, dari daging, ada kulit, ada yang besok sama. Kadang orang lo kaki orang pemalir pada kaki orang rajin gila. Sah, subhanallah. Cuman masalahnya yang satu berdiri 10 menit gemetaran kakinya. Yang satu berdiri 2 jam tegak.
Kadang kita malu semua orang tua seperti Pak Anas. Ya, kalau tambahnya masih bisa ada kan? Awak tadi lama juga lainnya. Subhanallah. Ada di masjid mana tu maknanya? Datuk-datuk itu di atas 70 tahun umurnya. Masya Allah. Dari sholat tarawih, kemudian sholat lagi disambung nanti, dah maju tak dengar, dah merasa capek. Sebenarnya bukan tak merasa capek, tapi lezatnya menghilangkan rasa capek tadi. Tuan-tuan ujilah, mana yang lebih cepat capek menggendong anak, ayah atau ibu? Tahu rahasianya? Dia apa? Hah? Ayah menggendong pakai otot. Otot kalau lama tajam, bongal. Ada tiap hari mak kalau kalau bongal tangan hanya. Anak, mak kita, ibu kita, istri kita menggendong anak pakai hati. Dalam hatinya mana gendong anak itu, maka sehari semalam tidak mengatakan capek menggendong anak, sebab dia menggendong dengan hati. Nah, bapak tadi bisa tahan karena dia beribadah merasakan nikmat dalam hati. Sedangkan yang anak muda tadi, dia ibadahnya hanya mengandalkan fisik. Oleh itu kaum muslimin, kalau meminjam istilah permainan, ada kecerdasan orang main dengan kekuatan. Biasanya kalau dipadukan kecerdasan dengan kekuatan, itulah menjadi sumber kemenangan. Tapi kalau hanya kuat saja tapi tidak cerdas, itu main lampe tahu itu. Itu nama sakit-sakit lutut, sakit-sakit engkel. Ada apa? Main lampe tahu lampenya? Yang terjemah sih. Nah, jadi main tackle, main dive, enggak. Ini main kasar. Tapi ada orang yang main cerdas. Jadi dia tidak merasa berat. Makanya orang-orang pemain profesional tak pernah merasa berat. Bahkan itu menjadi kebutuhan. Kadang-kadang sampai kebutuhan pokoknya. Main, kalau tidak main sejam, pada mbak nengoknya. Dalam 2 jam tidak main, itu sakit badan. Seperti orang tua kita dulu, kalau tidak keladang walaupun lagi tua, dia sakit badan. Jadi ya, orang ini keladang tu lemak. Tak keladang mak yang sakit badan yang. Tapi kalau keladang, botas apa hilang? Dia tak berjalan, botas dia ladang. Bawa sakit-sakit, tiba di ladang, botas. Apa sebab? Dia menikmati. Maka Imam Nawawi mengatakan istilzamut ta'at wa tahammulil masyaqqi fiha wa sabri 'alal adha. Bahkan sabar terhadap kadang-kadang ada tantangan dalam berbuat taat itu. Ada tantangan buat taat tapi dia sabar menahan itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek-nenek dirawat di rumah sakit di Mesir, di kisah Syekh Muhammad Hasan. Dia tim dokternya ramai yang menangani dan pernapasannya ada pakai alat bantu semua. Tapi dia ingin sekali naik haji, minta izin pada tim dokter, tak dapat izin. Akhirnya karena dia maksa pergi, tetap juga dia maksa, akhirnya menandatangani surat perjanjian dokter bebas dari segala tuntutan. Dia tanda-tangani. Subhanallah, dari rumah sakit pakai kursi roda sampai ke Makkah dan Madinah dan balik lagi ke Mesir ke rumah sakit lagi. Tetapi seluruh amalan haji tak ada yang diwakilkan. Tak ada wakil lagi. Semua dia yang kerjakan. Semua dia ada pakai kursi roda. Sebaliknya, tidak jarang kita lihat di musim haji, sebaya syekh kamu tegak badanmu, mata kalau naik uang berlalang di mu. Tapi lah, mau sampai di Mina lepas tanya, aduh bisa mewakilkan aku ni, ada badan melontarnya, dia badan melontar. Tidak percaya kita.
Kalau lihat fisiknya nggak percaya, tapi itu kenyataan. Nggak sanggup dia melihat keramaian itu, nggak sanggup dia untuk berkorban lama berjalan menuju tempat lontaran. Apa sebab? Belum ada imanan wahtisab. Nah, Ramadan sekarang mengajarkan. Maka kaum muslimin dan muslimat dimurkai Allah SWT, Nabi menyatakan man shama Ramadan imanan wahtisab, man qama Ramadan imanan wahtisaban, wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Sebab orang yang mencari ampunan ini tidak capek dengan puasanya, tidak capek dengan qiyamnya, tidak capek dengan qiyam lailatul qadarnya. Bukan tak capek, tapi nikmat itu mengalahkan rasa capek itu. Sekedar ilustrasi, tonton pun dirawat di rumah sakit, lainnya malangnya hati bo uang dan lewo bacitonya ini. Kok kawan main, kok kawan main badminton deh tibo, atau tibo guru, atau tibo, so pokoknya yang orang yang menyenangkan baginya, duduk apa, bacito dokek 2 jam. Itulah payung no, mama kayak bini. Abang tadi datang malah sehat, canda tiba keren. Lama agaknya, dia apa? Berarti dia lebih menikmati kebersamaan dengan temannya daripada istrinya. Berarti istri harus introspeksi. Aku sampai lewat lagi, maksudnya kawan pada jawab, pada awak lebih spesifik. Apa yang dilakukan dengan istri tidak bisa dilakukan dengan teman. Kok bisanya senang dengan teman? Berarti ada masalah ya. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia menikmati itu sampai merasakan rasa sakit itu hilang. Nah, bayangkan nanti ketika masuk surga kita. Lalu Allah mengatakan, mau nak kalian saya berikan nikmat yang lebih besar dari surga? Heran pada ahli surga, ada je nikmat lebih besar daripada surga. Kata Allah SWT, ada. Apa itu? Yaitu Allah halalkan ridhanya, tidak akan murka setelah itu. Ada lagi ziyadah di atas itu semua adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah yang maha mulia. Nabi mengatakan, tidaklah mereka merasakan nikmat yang lebih daripada melihat wajah Allah. Makanya Nabi dalam sujud, dalam salat malamnya selalu mendoakan kepada Allah, marzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, beri saya lezatnya, nikmatnya memandang ke wajahmu yang maha mulia. Mau teruskan pelajaran imanan wahtisaban ini. Sebab upah dari Allah banyak, upah dari umat atau dari manusia sedikit. Dengan Allah semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Kalau dengan manusia, kalau semakin ikhlas diberi seikhlasnya. Kan ya? Kalau jual dia majikan, dia bos, dia ketua. Kalau nampak wah ikhlasnya, diberi gaji seikhlasnya. Iya. Bapak beri gaji saya nurunnya kan? Nah itu nyawang ikhlas si bapak beri temo dan nyanyinya. Contoh pun cak kojo gaji seikhlasnya. Saya kenal orang dekat, orang yang ikhlas, lama bekerja, tidak pernah naik gaji dah. Padahal lalu lintas PT depan motor ratusan juta ya sebulan. Jujur, tapi karena ikhlas diberi seikhlasnya. Di sisi Allah tidak. Allah semakin hambanya semakin ikhlas, maka dia beri semakin besar. Makanya berharap kepada Allah. Ihtisaban, berharap hanya pada Allah. Dan Allah yang tukang gerakkan hati orang itu. Allah yang gerakkan hati manusia. Kita kadang tidak berharap, kadang tidak memungkinkan. Di mata manusia tidak mungkin,
Tapi kalau Allah bisa, maka Allah jadikan. Jelas. Itulah pelajaran ihtisab. Pokoknya harap kepadanya, Allah pasti beri lebih dari yang kita harap. Barangkali yang sedikit ini cukup. Ya mudah-mudahan kalau besok tidak jumpa lagi di Ramadan, semoga Allah tutup Ramadan ini dengan ampunan dosa untuk kita. Amin. Di malam ini masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk minta ampun, untuk bersedekah, untuk qiyam, baca Quran, doa dan sebagainya. Termasuk birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahim, yang retak-retak kembali direkat, ya, yang kesat-kesat hati kembali dibersihkan, yang dendam-dendam dihapuskan, hasad dihilangkan, iri dan kini buang, bersihkan. Mudah-mudahan benar-benar kita mencapai yang dijanjikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi tanya, zakat fitrah bagi orang i'tikaf. Ini bila kalau qadu bagi ayo disunahkannya pakai baju i'tikaf. Jangan ganti baju. Dan bayar zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu kan 3 waktu. Ada waktu boleh, itu masuk Ramadan sudah dibolehkan. Yes, untuk sebagian tidak boleh dimakan. Ini mengatakan baru boleh 2 atau 3 hari menjelang, atau 2 atau 1 hari menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Ada waktu wajib dan utama. Dahulu waktu wajib dan utama yaitu setelah terbit fajar hari raya. Itu waktu utama sampai didirikan sholat Idul Fitri. Itu paling afdal. Tapi kalau kan tidak kata kaya sudah terlambat lo sholatnya, maka malamnya malam sudah wajib. Dengan terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan itu sudah waktu wajib. Waktu utama adalah setelah terbit fajar sampai ini. Berwaktu kita. Masing-masing kita tahu. Kalau seandainya tidak mungkin diwakilkan. Ini tidak badal bro. Kalau badal zakat fitrah, sudah pakai badal kan? Nah, jadi diwakilkan boleh. Dan ada satu hal kadang kita bayarkan zakat fitrah orang, tapi tidak diberitahu, ini tidak boleh, tidak sah. Jadi kalau kita misalnya membayarkan zakat fitrah untuk seseorang, kadang dia sedang tidak di sini, kita bayarkan, wajib diberitahukan. Wajib diberitahu, kecuali keluarga kita yang di atas tanggungan kita memang tidak diberitahukan, memang kewajiban kita, anak-anak kita itu kewajiban kita. Tapi orang lain yang di luar tanggungan kita, lalu wajib diberitahukan. Kalau beritakan aja, Ustaz, zakat fitrah Ustaz ada bayunnya, misal kan, mana tentu berinisiatif lo kan. Nah, misal, nah minta yang salah berapa kan, jembayun lo aja lo usah dia. Misal, tapi harus diberitahukan supaya dia pertama masang niatnya, ya. Yang kedua, memang itu syarat syarat ijza, syarat sahnya. Ditalangi. Ini talangi nih dulu, pitinya pakai dulu. Iya, awak nak bena. Lele bayunya. Nyado nak pakai pitiang lu nya, nak ayu orang. Kalau awak botangnya enggak, dia pernah lupa tapi nya botang kau lupa tahu. Nah, mana jenis gak? Iya, boleh saja, tentu saja nanti artinya. Ya. Pastikan sekarang mengingatkan imam cepat bayar dengan uang. Atau kita bayar dengan beras, orang tempat kita bayar zakat itu enggak kita kena. Maka kita serahkan saja kepada pendapatan keluarga. Pertama, masalah bayar dengan uang itu pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang rajih. Yang kedua, yang saya pahami dari
Pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau sepakat dari awal dengan jumhur Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan bahan makanan. Karena jelas dari bin nasnya tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sha'im, membersihkan orang yang puasa. Karena ini zakat badan, bukan zakat harta. Zakat badan itu perlu makan, makanya dibayar dengan makanan. Makanya yang kedua, nas dari Nabi disebutkan lagi jenisnya. Sa'an min tamrin, sa'an min zabib, sa'an min syair, sa'an min bur, sa'an min zabib, wa sa'an min aqid, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Imam Abu Hanifah sebenarnya awalnya sependapat dasarnya sepakat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan. Makanan apa? Makanan yang ghalib digunakan, yang pada umumnya digunakan di negeri itu. Misalnya di Indonesia, makanan umumnya makanan apa? Beras kan? Atau nasi? Iya, beras. Nah, kita maka keluarkan dari beras. Kalau misalnya di suatu negeri gandum yang dominan, diberikan dalam bentuk gandum. Nah sekarang boleh tidak gandum dibayar dalam bentuk tepung gandum? Boleh, tapi dengan catatan bukan gandum yang butiran itu lalu itu kita ukur takar satu sok itu berapa? Nah tentu satu sok itu nanti ambil ayu 3 liter, masuk ke dalam gantang tu. Nah kemana sampai ayu rusak itu dia satu sok itu. Kalau dulu dengan ikon, kalau ikon kan kurang apunya, dabitnya kurang akurat. Tapi ambil 3 liter ayu 3 liter akurat enggak? Sama 3 liter di muka aja sikonya, lain. Nah itu dia, masuk ke dalam wadah. Nah sampai di situlah namanya satu sok. Kalau kilo kan beda juga beratnya kan, tapi yang sok itu yang paling pas memang takaran, karena barangnya asalnya ditakar. Tapi kalau dikompilkan dengan kilo, wallahu alam 2,7, 2,68 lah, dikurang cuma dibulatkan jadi 2,7. Ada memang yang mengatakan itu 2,5 berdasarkan soknya Irak, ya. Kadang, tapi kalau soknya Madinah itu 2,68, 2,7. Sebagian ulama menyebutkan 2,4 sudah masuk seperti dipatuakan oleh MUI misalnya. Jadi kalau ada yang keluarkan 2,5 mengikut kata fatwa MUI, insya Allah mujzi. Tapi untuk lebih hati-hatinya, ya ambil sahnya ahli Madinah, yaitu 2,68 atau dibulatkan 2,7. Nah kalau orang-orang yang diberikan Allah kelebihan, macam kalau di Madinah atau di Arab Saudi itu bungkus zakat fitrahnya itu sudah di format 3 kilo ya, dilebihkan. Tapi itu tidak wajib ya, itu tidak wajib. Pada payah mentong 2,7, payah mentong piti kan buat jo 2, 3 ke 3 kilo, 3 kali 5 boleh kilo misalnya. Nah awak insyaAllah tidak berdosa, justru dapat tambahan pahala. Tapi tentu saja yang punya kelebihan, yang tidak bocoran. Kalau banyak nelpon kami tidak apa bayar zakat fitrah dosa, bocorannya. Ya sono ada pesan tersimpan lo, bisa di volume zakat fitrah kami ni atau BPT ni. Nonton tangan dojonya. Tak ada macam BPT kami ni. Dia lagi tak kojornya. Tapi ini lapor dia awak teruskan, lanjutkan. Kalau lanjutkan tahu kan? Lanjutkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi Abu Hanifah memberikan solusi di saat ya tidak ada bahan makanan. Bisa dibayangkan seseorang sedang berada di negeri bukan negerinya, sehingga dia hanya bawa uang, maka boleh dibayar dengan uang tadi. Sebab kalau dia paksakan cari makanan, habis waktu, tidak jadi sholat, tidak juga jadi bayar zakat fitrah di waktu yang ditentukan. Jelas? Atau memang kebutuhan
sang penerima itu terhadap uang lebih daripada butuhnya pada makanan, maka kata Imam Abu Hanifah boleh. Bukan dari awal sudah diplot jadi bentuk uang, itu enggak. Mohon maaf, barangkali saya tidak sepaham tidak sama pemahaman kita terhadap pendapat Abu Hanifah dengan ini. Sebab dulu Imam Abu Hanifah mengatakan itu sebab dibanding makanan di masa beliau yang beredar, dibanding makanan uang lebih sedikit, makanya orang kadang-kadang butuh uang. Misalnya di tetangga sini bayar juga dalam bentuk makanan, ini makanan juga, mereka tidak punya uang. Akhirnya dari atas dasar itu Imam Abu Hanifah mengambil dari hadis Nabi, aghnuhum anis su'ali fi dzalikal yaum, jangan biarkan mereka mengemis pada hari itu. Makanan lado, cuma boleh lado tak ada ngemis jadi kan, maka dibolehkan dalam bentuk makanan. Walaupun sebenarnya solusi ini wallahu alam fi muqabil nas, bertentangan dengan nas, termasuk pendapat yang marjuh. Wallahu alam. Andainya dia butuh uang sekarang, soalnya Pak, kayak lo tidak dapat piti gini, nawu piti sodonya kan, piti banyak piti beredar bermakanan gini kan, ya, lebih udah kayak ayo lah tambah mahal sodo. Jadi fatwa Abu Hanifah sebenarnya tidak pas untuk diterapkan di negeri kita hari ini. Tidak pas diterapkan. Andainya sang penerima perlu uang, dia boleh menjual zakat tadi. Boleh menjual zakat tadi dan menguangkannya. Yang lebih khawatirnya kita adalah orang terbiasa memudah-mudahkan syariat. Tidak mau sedikit pun menikmati susahnya melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gara-gara ingin senang semuanya. Sekarang orang tidak mau lagi payah-payah nengok ru'yatul hilal, pakai ilmu hisab. 2 tahun, 5 tahun atau itu ayo. Bilo tanggal 31 Maret. Nah, itu timbul masalah. Padahal melihat-lihat itu bagian dari sunnah yang tidak boleh dimatikan. Demi Allah umat akan sepakat. Demi Allah saya bersumpah tak akan pernah sepakat meninggalkan ini. Tapi untuk meninggalkan hisab mungkin sepakat, sebab sudah terjadi ijma' dulu seperti kata Abu Bakar Al-Jassas, Ibnu Al-Arabi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, Ibnu Abdul Bar dalam Sisar menukil sudah ijma' bahwa hisab tidak dipakai dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Tidak ditentukan. Sudah ijma' dulu. Jadi kalau dipakai dong kini melanggar ijma'. Ikut aja lah. Ada pemerintah banyak. Kalau ya, ada pemerintah. Ada berdoa lah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada para petinggi kita itu mau tawaduk pada Allah dan Rasul itu aja. Kalau mau mendas-mendas tidak kemungkinan mau doang sah, tapi mendengarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jadi ulangnya sejarah yang tak pernah terjadi dimanapun dan kapanpun sepanjang sejarah Islam. Saumah tak sama ayo, sakantor tak sama ayo, laki jami ini tak sama puasa, kecuali di Indonesia. Apa sebab? Gara-gara hari rayanya di Indonesia sudah ditentukan dengan bulan Masehi. Bila ya jing 31 Maret. Padahal hari raya umat Islam tanggal 1 Syawal. Bila tentu Syawal setelah ru'yatul hilal. Bukan dengan hisab. Kalau tanggal caklah itu kan mau gaji lu apa boleh copet lah lebih enak. Tapi kalau untuk ibadah enggak, Nabi sudah tetapkan. Ya Pak Jadi jangan terbiasa kita memudah-mudahkan. Padahal yang dipilih Nabi itu sudah paling mudah. Masa monton boy 3 kilo tak tolok daripada tangan mongke. Kapan kita tawaduk untuk menjenguk orang-orang miskin itu? Nyong kayu kan harus diturunkan tensi. Apanya Pak? Kalau dibiarkan yang mau piti tahu, piti sesenang-senang baginya. Kan ya? Tidak nawa dalam dompet cik menakan-nakan ke. Jadi selesai.
ada peso lama, ada peso lama, tidak ada nikmat, tidak ada masyarakat sedikit pun. Makanya ketika ada seorang raja berhubungan istri di siang Ramadan, akhirnya mufti waktu itu mengatakan, mana isa dan soal fatwa katanya. Iya, kalau nyesal kakak tuh nyajur kan pandai baca Qurannya, kan iya pandai baca hadisnya, pandai baca Arabnya. Akhirnya kan ikut urutan puasa, hendak memerdekakan hamba, hendak tolak bu puasa 2 bulan berturut-turut, hendak tolak bu memberi makan 60 fakir miskin. Kalau di patuan ke ajo tadi memerdekakan seorang hamba desa sonang-sonang baginya, so dibuat dia deh, tidak ada efek dia rana, jadi akhirnya dikumpul ulama nek mufti bawa cara nangnya. Ini kamu sabuk, kalau tidak salah kau azab itu tuh perlu fatwa kolektif itu. Akhirnya ikam memang harus dikasih efek yang membuat dia tidak mengulangi lagi. Akhirnya pindah kepada yang kedua. Padahal urut itu bertertib. Menurut ilmunya, sewakat ulama mesti bertertib. Tidak sama kok, boykot. Ikut tidak. Pinang kedua. Di bantuan dari mereka, sepakat mereka membantukan kosong baginda raja, kafaratnya puasa 2 bulan tuwi. Itu tolak mulang saudara. Hah? Tapi kalau suanya makan 60 orang miskin, dia 60 orang yang lain. Anak mati buang sekali bayi tolak ada. Kan dia? Di mana Raja Salman yang buat permukaan di seluruh dunia. Mereka rekor muri tahun gua kan 2,6 kilometer. Ini sekenek baginya orangnya. Cuma sepuasa 2 bulan betul-betul. Nah, jelas ya. Makanya orang-orang itu harus ditundukkan sedikit kepada Allah dan Rasul karena iman wahtisab tadi. Yang beliau takut kalau BPT berkobat, dia tidak kapewok pada kemuncung. Pak, kalau BPT berkau sakit fitrah lo, tidak kapewok pada kemuncung. Muncul bahasa tak pewok bahasa. Padahal tu'mah lil masakin, untuk dimakan, bukan untuk dihisap. Nah itu harus dipikir oleh kita bersama kaum muslimin. Payah kojonya, kalau payah jadi gue juga. Pada asalnya zakat fitrah itu masing. Tahu nak kojo juga. Tak adil pembagiannya, adil apa pembagian Allah berbagian awalnya. Demi Allah, pembagian Allah lebih adil pada pembagian kita. Awak kadang membagi per rumah berkepala, ya, per rumah berkepala. Amat anak baru ikunya, alun makan nasi leh, babai jo ampek bagian. Dan anak dan 10 ngangu aja makan nasi. Tak ada nak berdambur. Kan iya sih? Bawa pewok aja bisa pewok. Itu babai jo ampek bagian. Adil loh. Tak. Makanya Allah lebih adil. Maka biarkanlah Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kalau cenderung misalnya Pak Anies kakeknya ke jandul tujuh bayu zakat deh. Ustaz Dasman ke jandul tujuh zakat deh. Pentingnya itu zakat. Ya, ada daya tariknya. Daya tariknya pengalah. Kadang-kadang anaknya hafiz sodo, misalkan. Tentu lebih cenderung bayi kayak macam itu. Tak ada tahu dia jadul dulu bagi semua. Ini anak hafiz sodo, anak nikah anak narkoba sodo. Itu mana orang pasti nak hafiz tadi. Tak makjur. Itu Allah yang menggerakkan hati kita. Orang puasa tak akan mungkin memberikan makanannya kepada kecuali pada orang yang bertakwa. Akhirnya apa? Itu ada juga efek dakwah di dalamnya. Tak amat lalita kan. Ya, efek dakwah dalamnya isu non jandol kau dapat banyak. Nah, ikut jandol kau dapat
banyak. Tu berfikir aku gak ada dapatnya banyak kokian yang cenderung. Tapi ustaz pun kokian dia kan. Tu bertanya ni, apa kak dia akan tahu banyak zakat fitrah ada sakeneknya nya. Itu dia. Mau ngaji kok Imam Tirmizi tentu je ni. Itu dia tu. Lah ngaji ni ke Imam Tirmizi. Bosu imam ya. As-Sawqi kan. Anak siapa ni? Anak si Hanu. Bisa deh imam ya. Habis dia pelonjos. Itu dia. Itu tu kat anak potong diikut ninyo tu dia lah habis lah anak gini. Itu oh dia kalau habis anak banyak zaki dia iya. Masuk anak ada. Okey, pesantren tak habis. Mana tak habis ada sikonya nya. Kabar ustaz dah semana ada tak habis. Ini misal kan. Masuk ke Utsman deh. Utsman bin Affan. Atau misalnya Bupatan punya lebih bahagia misalnya. Masuk dari situ. Hanya banyak habis yang lahir. Esok zakat fitrah tahun 8. Ini kan tambah kalau nak warna zakat tu. Jadi insyaAllah kan tambah juga nya. Akhirnya akak kau dapat juga 8, ini dapat 10. Kan tak jauh lebih zuleh. Potong iko 10, iko 2. Jauh itu. Jadi akhirnya dari janda yang tidak salihah menjadi janda salihah. Itu tu kalau lagi haji tu banyak loh. Misal tu. Jadi ada unsur dakwah di dalamnya. Ada unsur tawadhu para memberi zakat. Makanya saya menghimbau, mohon maaf ya, saya tidak berani mengatakan tidak sah ya. Walaupun jumhur mengatakan tidak sah. Tapi karena mereka berikut fatwa Imam Abu Hanifah itu yang dipahaminya. Tapi saya tetap menganjurkan jangan sampai kita ringankan. Kalau amil tak kuat, jangan jadi amil. Karena memang tidak ada hukum untuk mengharuskan tidak ada amil zakat fitrah. Yang amil yang ada adalah amil zakat harta. Ambil zakat fitrah masing-masing kita lanjut jadi ambil. Tu pada ambil bagian baliang. Ini tidak ada bagian ambil di situ lah. Gaji boleh, ambil boleh digaji. Misalnya kita yang berzakat, saya nitip pada amil Masjid Imam Tirmizi. Tu tanya, kata ngurus ada gaji amilnya? Oh, tidak ada dosa. Ada bayu gaji. Misalnya dan ompek dan baik bapu gak kira upah atau konten 50,000 cik ada bayu 2,000 untuk gaji tak usah boleh halal. Tapi kalau ambil zakat fitrah atas nama amil dan tapi tidak halal. Ini sebab asnaf zakat fitrah hanya 2, fakir miskin. Tak ada Pak RT RW masuk dulu ya. Kalau Pak RT hanya minta ke Pak Prabowo. Itu dia. Jadi zakat fitrah atau jadi orang musikin. Pilih RT mu, sikin RW mu, sikin. Cuma salah lah musikinnya, orang musikin sudah itu dah. Cuma salah. Boleh? Kalau ambil yang menyelamatkan Ustaz, akad itu binti kan. Cuman ambil tadi boleh ke mana? Ancak, mumtaz. Mantap. Saya punya tengok akad. Elok loh. Itu kita sokong. Atau misalnya amil dia boleh tadi dia makan atau boy sudah itu serahkan ke miskin boy. Kami tidak ni boy dah dan boleh kenya nancaknya. Kadang masuk kalau ada misalnya lah banyak mono boy rumah dijual cala dan tambung tapi dia banyak mono sampai 1 kilo tolannya. Kalau 1 tak tolan ni mono. Nah. Kalau misalnya kamu apa banyak no boy dapat fitrah kan. Itu tidak ada orang. Anton kumah 1 kilo, insyaAllah tidak ada baliru. Tapi kalau 1 tak tahu dapat mana, kan simpan. Nah, dah misal. Nah, dah kena wajah itu, insyaAllah. Anak lebih eloknya. Kau lebih elok ya? Kau tak batu, tak wajib kan? Tentu dapatnya produk piti. Ben zakat fitrah itu haknya. Sudah itu tambang piti. Kita mau dikemasin 1 juta. Sampai buka masjid 1 juta. Ada kena gembira boleh dapat piti mulia. Itu tenang. Jangan sekali aja 25,000 jadi bayar di meten-meten juga. Allah Taala Rasul sudah pilihkan untuk awak jen 25,000 aja dimain-main woi. Berdosa. Nah. Hanya ada ustaz mulia ni ustaz nak pejar. Kan ni contoh tadi ada ustaz
Beliau kata dia, tak Ustaz Abu Hanifah, beliau tapi menurut Ambo salah penerapannya, menurut Ambo ya, dan Ambo siap salah juga. Ya, Ambo siap juga disalahkan. Jadi pada asal Abu Hanifah tetap menganjurkan bahan makanan, tapi dalam kondisi tertentu boleh dibayar dengan harga atau uang. Wallahu ta'ala alam. Nah, cukup ya. Kalau lain mah tuh nampak. Lebih mau tambah. Tidak tahu lah. Tunda bayar nih, saya. Tunda bayar. Defisit anggaran tuh. Tetangga pokoknya. Kosennya lah pulang kampung. Kalau ini kan ada yang menerima ini wakil. Misalnya Ahmad mau pulang ke Pangkubu. Nah, itu bosan gak tenang kalau nonton zakat fitrah temu lumonya. Nah, itu boleh sampai kapan pun boleh, karena wakil itu sama dengan orang yang mewakilkan posisinya. Nikah kan boleh diwakilkan, sah. Ambo mewakili Ahmad mengakad nikahkan ke bininya, cuman tentu jangan salah sawi aku terima nikah untuk saya aja kan, artinya saya mewakilkan deh. Wakil itu posisinya sama dengan orang yang mewakilkan haji, bisa kan, mewakilkan apa lagi bayar hutang boleh. Nah, bila kita wakil berarti sudah sampai pada yang berhak, maka setelah pulang pun atau setelah hari raya sah. Akadnya teleponnya antara zakat fitrahnya, dalam pulang kami temunya zakat denyonya besok lah begitu. Nggak boleh ya, nggak masalah. Insya Allah. Tunda bayar kan itu. Tunda bayar. Ini dapat pelajaran penting pada kasus tunda bayar. Yalah, semoga tidak berkelanjutan. Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan yang tunda-tunda bayar itu. Semoga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.